Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi shdud bihi azri. Sahabat-sahabat mahasiswa semester 4 yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan dengan mata kuliah hukum adat, ya, hukum adat. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, di awal perkuliahan ini, apakah teman-teman di semester sebelumnya sudah ada materi kuliah tentang hukum? Ada ya, ada. Tapi secara spesifik yang membahas tentang hukum adat otomatis belum, ya, karena di semester 4 ini kita akan membahas tentang hukum adat itu sendiri, ya. Nah, oke, selamat datang di materi kuliah hukum adat, ya. Bagaimana kemudian hukum adat ini relevan dengan keadaan kita pada era modern ini, ya, sehingga apakah hukum adat itu masih berlaku di zaman modern ini atau hanya sekedar sejarahnya saja sebagai hukum adat, ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang itu semua. Tetapi sebelumnya, sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait output dan input daripada materi kuliah hukum adat ini, ya. Ada namanya CPMK, ya. CPMK itu capaian mata kuliah, ya. Nah, di sini kami berharap, ya, kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan dengan benar dan memahami tentang hukum adat di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang gambaran hukum adat dalam sistem hukum adat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji hukum adat yang bermanfaat bagi pembinaan hukum nasional. Kemudian dalam upaya mengimbangi derasnya arus globalisasi ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya apakah hukum adat itu masih sesuai dengan keadaan ataukah hanya sebatas sejarah saja? Nah, itu nanti itu yang akan menjadi output mata kuliah ini, ya. Kemudian yang kedua, CPL, ya, ini CPL ini capaian pembelajaran, ya. Nah, ini capaian pembelajaran yang pertama, bagaimana kemudian mahasiswa mampu mengintegrasikan keilmuan dan teori-teori hukum adat. Ya, nanti kita akan beberapa teori yang kita akan sampaikan, kemudian bisa teman-teman integrasikan dengan zaman-zaman sekarang ini. Banyaklah contohnya tentang hukum adat ini. Kemudian mahasiswa kemudian mampu memiliki pemikiran yang kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan hukum adat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif dalam hal permasalahan adat, ya. Jadi teman-teman itu adalah lulusan hukum, ya. Jadi hukum semuanya ada di situ, termasuk hukum adat. Jadi ketika teman-teman lulus nanti tidak menutup kemungkinan teman-teman akan ditanyakan oleh masyarakat, ya, terkait tentang adat itu, keselarasan antara adat dan hukum Islam, keselarasan hukum adat dengan hukum nasional, ya. Tapi yang banyak terjadi, teman-teman itu banyak akan ditanyakan tentang keselarasan tentang hukum adat dan hukum Islam, ya, tentang keselarasan hukum adat dan hukum Islam. Banyak nih contoh-contohnya, ya. Ketika kemudian ada perkawinan yang dilakukan dengan adat, di manakah hukum Islam di situ? Nah, itu maksudnya. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, budaya, toleransi dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. Dalam artian, teman-teman ketika mempelajari hukum adat ini tentu akan menemukan budaya-budaya yang sudah
ada sejak zaman dahulu, yang ada di masyarakat, yang kemudian itu dijadikan sebuah hukum di masyarakat tertentu, ya, yang kemudian apa, teman-teman bisa apa, memiliki pola pikir toleransi di situ, ya. Karena kenapa kita mempelajari hukum adat itu? Nah, sesuai dengan kaitannya dengan firman Allah itu, ya ayuhanna su'inna khalaqnakum min zakari wa unsa, terus wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi kaitannya dengan itu, teman-teman mempelajari hukum adat, bagaimana kemudian teman-teman bisa memiliki toleransi yang sangat luar biasa sekali, dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang toleransi itu, ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu dalam keadaan yang berbeda-beda, dalam artian budaya yang berbeda, terus bahasa yang berbeda, dan itu mempengaruhi keadaan moderasi beragama kita. Nah, itu perlu kita toleransi di situ, ya. Bagaimana kita menempatkan diri kita di situ, ya. Ini output kita setelah teman-teman mempelajari hukum adat itu, ya. Nah, paham ya? Oke. Nah, apa itu hukum adat? Nah, apa itu hukum adat? Jadi banyak sekali nih para ahli-ahli itu mendefinisikan tentang hukum adat, ya. Tetapi mereka memiliki satu kesimpulan bahwa hukum adat itu adalah aturan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ya. Jadi bisa kita simpulkan adalah hukum adat adalah sekumpulan aturan yang berasal dari tradisi dan budaya suatu masyarakat, ya. Jadi hukum-hukum yang ada di masyarakat kita itu, ya, yang ada di desa atau kampung teman-teman itu, ada banyak hukum adat yang memang terlahir dari tradisi dan budaya. Banyak sekali contohnya. Ketika misalkan seorang melakukan pernikahan, kita yang di suku adat Sasak ini, ya, suku adat Sasak ini ketika melakukan pernikahan, awalnya kita harus melakukan penculikan. Itu hukum adat, ya. Itu hukum adat, bahwa siapapun yang melakukan melahi atau pernikahan itu tanpa melalui penculikan, maka itu dikatakan telah melanggar adat, ya, telah melanggar adat yang ada di masyarakat itu, ya. Kaitannya kemudian apakah adat itu masih berkembang sampai sekarang? Masihkah ada dipergunakan sampai sekarang? Nah, itu nanti kita akan bahas. Oke. Nah, itu hukum adat, ya. Kita sepakat bahwa hukum adat itu adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang berasal dari tradisi dan budaya. Oke, ya, paham sampai di situ, ya. Ini tentang apa itu hukum adat. Nah, jadi jangan terlalu fokus kepada orang-orang ini orang barat, kan? Nah, ini kenapa saya taruh orang barat di sini? Tadi sudah saya sampaikan adat itu mempengaruhi toleransi, ya, toleransi. Nah, kenapa saya taruh di situ? Supaya teman-teman bisa berpikir bahwa semua kita ini adalah bersaudara, ya, walaupun berbeda-beda. Nah, ini berbeda-beda semua. Ada yang putih, hitam, dan lain semacamnya. Tapi mereka berbeda, ya. Walaupun berbeda tapi tetap saudara. Itu konsep hukum adat. Kita tidak bisa melawan tradisi, itu tidak bisa. Tetapi ketika kita menyelipkan di situ hukum-hukum yang baik, maka adat itu akan menjadi baik, ya. Sesuai dengan firman Allah, khuzil afwa mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadi ambillah semua yang baik-baik itu dari adat-adat tradisi itu. Yang baik-baik saja. Kalau yang jelek, misalkan minuman khamar sebagai tradisi, ya jangan diambil. Itu bukan termasuk dari adat atau tradisi itu. Kemudian yang kedua, sejarah hukum adat. Tentu hukum adat ini adalah
sudah ada sejak zaman dahulu ya. Sebelum Islam lahir, sebenarnya sebelum Islam lahir, bahwasanya di masyarakat kita itu adat itu sudah ada di situ ya. Sehingga kemudian datanglah para penjajahan kolonial Belanda itu, kemudian masuklah masyarakat yang berdagang, kemudian menyebarkan hukum Islam. Kemudian itu mempengaruhi perkembangan hukum adat di situ. Tetapi hukum Islam itu ya masuk ke dalam hukum adat itu tidak kemudian mengharamkan adat itu, melainkan para penyebar Islam waktu itu memasuki hukum adat itu dengan cara yang samar-samar, dengan damai, dengan indah. Contohkan saja bagaimana para wali songo itu menyebarkan agama Islam di situ tanpa mengharamkan adat yang sudah berlaku di masyarakat itu. Tidak, beliau-beliau itu sangat santun dan sangat mengikuti adat itu ya. Kemudian setelah itu kemudian disignifikan dengan datangnya Belanda yang menjajah negara kita. Di sini kemudian terjadi pergolekan hukum adat ya, pergolakan hukum adat karena Belanda ini bingung nih. Ini hukum adat sudah berlaku di masyarakat, kemudian dia mau menerapkan hukumnya mereka. Nah, bagaimana caranya? Nah, kemudian pada masa kolonial Belanda itu memberikan dua solusi pada itu, karena namanya kita juga dijajah ya, mereka berkuasa. Nah, jadi mereka dalam menanggapi hukum adat ini mereka membuat dualisme hukum ya. Mereka tetap membuat hukum negara dengan asas tetap menjalankan hukum adat itu sendiri. Jadi di zaman itu ada dualisme hukum yang berlangsung pada masa itu, yakni hukum adat dan hukum Eropa katanya di situ ya. Hukum Belanda yang dibuat oleh masyarakat oleh orang-orang Belanda waktu itu, yang kemudian menjadi hukum kita pada saat ini. Nah, jadi hukum positif kita hari ini adalah peninggalan pada penjajahan Belanda itu ya. Itu. Nah, kemudian ini hukum adat dan hukum positif. Di mana sih letaknya hukum adat dan hukum positif itu? Ya. Nah, jadi kendati pun sama-sama hukum ya, hukum adat dan hukum positif itu antara kedua hukum ini memiliki perbedaan ya. Hukum adat dibentuk oleh masyarakat dengan yang tadi itu kita sudah sebutkan budaya dan tradisi masyarakat itu. Kalau kemudian hukum positif dibentuk oleh negara. Nah, sudah jelas ya bahwa hukum adat itu adalah bentukan dari masyarakat. Kemudian hukum positif atau hukum pidana dan semacam itu dibentuk oleh negara. Kendati pun demikian, ini tidak bisa bertolak belakang ya. Ini tidak bisa bertolak belakang antara hukum positif dan hukum adat. Mereka sama-sama tetap berjalan sesuai dengan saling menguntungkan satu sama lain, antara hukum adat dan hukum positif ya, sama-sama berjalan. Nah, kemudian peran hukum adat. Nah, ini. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya. Nah, hukum adat berfungsi sebagai pedoman? Tentu sampai saat ini memang kita banyak menemukan masyarakat itu masih berpedoman kepada hukum adat itu sendiri. Walaupun hukum adat itu tidak tertulis di negara, tetapi hukum adat itu diakui oleh negara. Ya, diakui oleh negara. Walaupun tidak tertulis, hukum adat itu tidak tertulis di negara, tetapi hukum adat itu berlaku karena diakui oleh negara. Sehingga itu banyak sekali adat-adat itu yang memang tidak dipermasalahkan oleh negara. Misalkan ke dalam tradisi menari itu ya, sangat banyak sekali ketika nyongkolan ya. Ini adat ya, nyongkolan itu adat. Nah, kemudian ini hukum positif mengatakan tidak boleh melakukan penghambatan kepada melakukan penghambatan di jalan umum.
Nah, tetapi kenyataannya yang ada pada saat ini, masyarakat banyak yang yang menutup jalan untuk nyongkolan itu. Benar nggak? Nah, itu sudah ditutup kan? Nah, itu ditutup. Nah, bentuknya bagaimana hukum positif itu kemudian bernegosiasi lah antara hukum adat dan hukum negara di situ. Nah, bagaimana enaknya? Nah, sehingga turunlah para pengaman masyarakat seperti polisi yang mengatur lalu lintas berkendara, sehingga tidak antara kedua adat dan hukum negara ini sama-sama berjalan. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya, ini contoh hukum adat. Sudah tadi saya banyak sampaikan bahwa banyak sekali adat-adat yang berlaku di masyarakat kita yang yang sudah mengakar dan menjadi kebiasaan, ya, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, ya. Kita sudah sebutkan tadi bahwa adat itu adalah kebiasaan masyarakat. Nah, seperti contoh pernikahan. Nah, ini banyak sekali terjadi pernikahan adat. Mungkin di daerah teman-teman, ya, di daerah teman-teman ini di satu sama lain ini memiliki adat yang berbeda-beda dalam pernikahan. Yang satu memiliki pernikahan kalau tidak mencuri maka pernikahan itu tidak dibolehkan. Ada juga yang harus melamar dan ada juga dan lain semacamnya. Banyak sekali ya contoh-contohnya itu. Nah, ini mungkin nanti bagi teman-teman bisa menjadikan ini sebagai kajian, bahan kajian di dalam penulisan karya ilmiahnya. Ya, karya ilmiahnya misalkan pandangan hukum Islam terhadap praktik nyongkolan di desa mana dan lain semacamnya. Itu ya. Itu contohnya, banyak sekali contoh-contohnya. Yang penting suatu kebiasaan yang baik, ya, suatu kebiasaan-kebiasaan yang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Itu yang bisa kemudian dijadikan sebagai hukum adat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian dengan hukum adat kebiasaan masyarakat yang tidak baik? Seperti misalkan ada satu kelompok masyarakat yang kebiasaannya ketika orang mati itu, ya, ketika orang meninggal dunia itu dia membawa minuman keras ke kuburan. Itu baik tidak? Tidak kan? Secara hukum Islam itu tidak baik. Nah, kemudian kita kaji secara moderasi beragama itu, apakah itu baik? Nah, tidak baik juga, karena ini memerlukan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jadi suatu yang tidak baik itu maka tidak bisa dijadikan suatu pijakan hukum adat. Nah, kata kuncinya adalah sesuatu yang baik baru bisa dikatakan kebiasaan masyarakat yang bisa dijadikan hukum adat. Seperti tadi, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, ya, baik, ambil yang baik-baik saja, kalau tidak baik jangan diambil, itu ya. Kemudian mana ini hukum adat di era modern ini. Nah, apakah di era modern ini hukum adat masih tetap relevan? Tentu ya, tentu, karena pergeseran zaman dari yang dulu kemudian modern pada saat ini tentu mengalami perubahan-perubahan, ya, walaupun tidak signifikan, tetapi banyak masalah-masalah yang ada di dalam hukum negara itu diselesaikan dengan hukum adat, terutama sekali di masyarakat itu, ya. Contohnya lagi ketika merari harus mencuri, itu sasak, ya. Merari harus mencuri. Ketika kita kaitkan dengan hukum modern, hukum nasional kita, maka siapapun yang mencuri maka harus ditindak pidana. Nah, tetapi sampai saat ini hukum sasak merari harus menculik itu masih berlaku. Ini terutama sekali di bagian mana, ya, Lombok Tengah itu masih berlaku ini. Ya, kemarin ada teman saya yang menikah. Tetapi caranya dia melamar, maka adat itu menyangsi karena tidak melakukan adat itu. Bagaimana bentuk sanksinya? Ya, dia harus membayar istilahnya, ya, membayar sanksi itulah. Ada yang pakai uang,
ada kemudian ada yang diasingkan dan lain semacamnya. Ya, itu. Kemudian tantangan hukum adat. Ya, tantangan hukum adat ini banyak sekali. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi bahwasanya hukum adat itu menghadapi banyak tantangan seperti pengaruh globalisasi dan perubahan sosial. Tentu ya, tentu tadi sudah saya jelaskan bahwasanya hukum adat itu terpengaruhi oleh apa? Globalisasi ya, era modern ini dipengaruhi sekali. Ya, seperti yang awalnya tadi harus menari itu harus menculik, kemudian berpindah haluan kepada harus melamar, harus meminta dengan baik-baik. Ya, itu. Tetapi apakah hukum adat itu tetap eksistensi ya dalam era modern ini? Tentu masih berlaku ya, masih berlaku. Nah, ini kemudian nanti ya kita setelah ini ada pertanyaan beberapa dari teman-teman yang kemudian kita akan diskusi ya. Saya akan langsung saja kemudian biar materinya selesai, kemudian kita akan berdiskusi ya. Hukum adat dan lingkungan. Ya, banyak hukum adat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Nah, sampai saat ini juga pelestarian lingkungan itu masih ada dalam konteks hukum adat. Banyak sekali hutan-hutan, kemudian monumen-monumen sejarah yang kemudian masih dijadikan lingkungan adat di situ. Seperti halnya kelestarian Gunung Rinjani. Itu masih sangat kental sekali dengan adatnya di situ. Contohnya misalnya ketika kita harus naik ke gunung, muncak lah istilah mendaki di Gunung Rinjani itu, tentu kita harus memperhatikan awe-awe atau adat-adat yang dibuat oleh masyarakat setempat itu ya. Nah, kemudian jikalau itu tidak diindahkan, maka bisa jadi itu akan menjadi ada sanksi alam di situ. Banyak sekali terjadi itu ya, ketika tidak mengindahkan aturan-aturan itu. Misalkan dilarang mandi di itu di atas itu Segara Anak misalkan ini. Ketika dia mandi kemudian hilang, itu merupakan sanksi alam. Kemudian ada juga yang kemudian naik tanpa mematuhi aturan itu, naik ke Gunung Rinjani kemudian hilang dan jatuh. Itu ada konsekuensi alam di situ. Jadi kesakralannya Gunung Rinjani itu masih syarat dengan hukum adat yang berlaku. Ya, ini bentuk dari pelestarian hukum adat itu. Dan ini nilai jual daripada nilai jual daripada Indonesia itu sendiri. Ketika banyak orang yang tidak mempercayai itu, kita menjadikan kelestarian lingkungan itu sebagai nilai jual kepada masyarakat luas, sehingga banyak pendaki-pendaki yang datang ingin menyaksikan keindahan dan kesakralan Gunung Rinjani. Dan banyak juga contoh-contoh yang lain. Misalkan di Pura Lingsar, ada yang dari Lingsar di sini. Nah, Pura Lingsar itu bagaimana? Ya. Di situ di Pura Lingsar itu ada hewan tuna kalau bahasanya. Tuna itu yang bisa keluar kalau sudah dilemparkan koin, kan itu bisa. Nah, itu merupakan melestarikan lingkungan hukum adat ya, itu ya. Nah, pengakuan hukum adat. Nah, pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional semakin diakui. Nah, sampai saat ini hukum adat kita ya yang berlaku semakin diakui dengan cara apa tadi? Itu tadi ketika ada acara-acara sakral ya. Ketika ada sakral adat-adat itu, maka pengamanan dari negara itu masih diturunkan seperti pengawalan polisi dan lain semacamnya. Ya, itu tandanya bahwasanya hukum adat kita itu diakui ya, semakin diakui oleh negara atau hukum nasional. Dan ini merupakan, sudah saya sebutkan tadi, sebagai nilai jual daripada khususnya masyarakat NTB, sehingga banyak pendatang-pendatang, wisatawan-wisatawati itu datang ke Lombok untuk menyaksikan itu. Oke, selanjutnya hukum adat generasi muda ya. Jadi para generasi muda, teman-teman mahasiswa kuliah ini ya, tentu sangat memiliki peran penting dalam melestarikan hukum adat. Dengan bentuk apa? Tentu dengan seperti itu tadi, menempatkan diri ya,
menggunakan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat. Misalkan ketika teman-teman ada tradisi di masyarakatnya yang kemudian harus ikut di situ. Teman-teman mengambil tempat di situ untuk mengikuti adat-adat itu, untuk melestarikan adat-adat itu, ya. Baik dari bentuk ikut dalam hal partisipasi ataupun dalam hal material kita seperti baju adat dan lain semacamnya. Itu bentuk daripada melestarikan hukum adat itu, sehingga adat-adat kita, peninggalan nenek moyang kita itu tidak punah, ya, tidak punah, dan kita angkat kemudian menjadi nilai-nilai yang sangat luar biasa sekali di dalam adat kita itu, ya. Nah, ini terakhir kesimpulan, sehingga dari banyak sekali tadi kita sampaikan bahwa kita sepakati bahwa kesimpulannya hukum adat adalah bagian dari warisan budaya yang harus dijaga, ya, kita jaga meskipun ada tantangan. Hukum adat tetap relevan dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial di era modern. Oke, ya, itu. Jadi mari bersama-sama kita menjaga kelestarian adat itu sendiri dengan konsep ambil yang baik, buang yang buruk, ya. Dengan kemudian kaitkan dengan ayat yang toleransi beragama itu, karena budaya kita ini sangat banyak sekali. Jangan menyalahkan budaya yang satu kemudian menyalahkan budaya yang lain. Kita toleransi terhadap budaya-budaya lokal yang ada di situ. Tentu dengan memperhatikan konsep keislaman itu, ya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu konsepnya. Oke, ya, itu saja ya dari kesimpulan kita. Nah, kemudian tentu ada banyak sekali mungkin yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, karena waktu kita ini, ya, saya buka dua saja pertanyaan, ya. Terserah, ya, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan, ya, silahkan saja. Oke, silahkan sebutkan namanya, nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah, alamat Lingsar, semester 4. Jadi kan sekarang ini zamannya sudah modern, Pak. Jadi bagaimana relevansi hukum adat di era modern ini, Pak? Mohon dijelaskan. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Satu lagi, ya, biar Satu lagi langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamsari dari Lombok Timur. Mohon izin bertanya, Pak. Oke. Terkait tentang mata perkuliahan hukum adat. Saya mau bertanya, apa perbedaan tradisi dan budaya? Oke. Sekian mungkin itu, Pak. Oke. Langsung saja, ya. Langsung saja. Yang pertama saya akan mengalir pembahasannya. Saya akan bahas dari saudara penanya yang kedua, ya, bahwa apa perbedaan tradisi dan budaya. Oke. Memang antara tradisi dan budaya itu adalah dua kata yang sangat akan sama tetapi berbeda. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama, tradisi itu adalah suatu kebiasaan masyarakat, ya, dalam hal perbuatan, ya, dalam hal perbuatan. Jadi tradisi itu perbuatan masyarakat yang dijadikan hukum adat. Itu tradisi. Kemudian budaya apa? Budaya itu lebih kepada cara untuk melakukan tradisi itu. Misalkan dalam hal berpakaian, dalam hal ritual-ritual dalam melakukan adat itu. Misalkan adat kita menari itu harus
nyongkolan misalkan, dalam nyongkolan. Oke, nyongkolan itu adalah adat. Nah, tradisi. Kemudian budayanya itu apa? Jadi ketika kita melakukan nyongkolan, ya tentu itu menjadi budaya dengan apa? Semua yang mengiring pengantin dan lain semacamnya itu harus memakai pakaian-pakaian adat. Ya, jadi lebih kepada adat itu adalah perbuatannya, kemudian budaya itu adalah istilahnya cara untuk melakukan tradisi itu. Ya, dengan cara apa? Cara ya semua masyarakat itu yang mengikuti nyongkolan itu harus berpakaian adat dan lain semacamnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari saudari dari Lingsar, ya. Relevansi hukum adat pada zaman modern ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya tradisi kita itu sangat relevan sekali dengan zaman sekarang ini. Dengan cara apa? Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya yang pertama dengan diakuinya hukum adat itu menjadi sebuah hukum masyarakat yang disupport oleh negara. Dalam artian dalam support ini penurunan daripada pengawasan di area-area tradisi atau budaya itu sendiri. Ketika halnya contohnya tadi nyongkolan, maka dari negara ikut pun untuk mengawal berjalannya acara tradisional itu atau acara nyongkolan itu. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Mana ya saya tulis tadi? Ini. Kemudian yang kedua itu masyarakat kita pada era modern ini tentu sangat gairah sekali untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada atau tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat. Dengan cara apa itu? Ya banyak sekali masyarakat itu yang kita lihat ya, banyak yang terutama sekali di digital ini ya, digitalisasi modern ini. Banyak sekali masyarakat ketika melakukan tradisi-tradisi itu Gen Z itu milenial itu sering mengupload kegiatan-kegiatan tradisional kita ke media sosial ya. Itu sangat relevansi sekali dan itu sangat keren sekali ya bagi ketika ada Gen Z itu ikut nyongkolan. Itu pasti diupload di Facebook, WA dan lain semacamnya. Itu pasti diupload bagi teman-teman yang ikut itu. Itu merupakan bentuk daripada relevansi hukum adat kepada era modern ini. Selain diakui sebagai hukum oleh negara, tetap kemudian juga diimplementasikan oleh pemuda milenial Gen Z ini. Ya, itu ya. Itu saja ya. Jangan ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan sampai di situ. Oke. Itu saja dari saya. Semoga perkuliahan kita ini memberi manfaat, kemudian memberi pemikiran toleransi berbudaya, beragama dan lain semacamnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.